Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia, 2019 1061 Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme atau termasuk bom Bali 2002 serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Sebelumnya, pada masa Soeharto hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada bulan Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Perwakilan non-partisan dan militer atau TNI juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah penghapusan Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru untuk mengendalikan media, dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korupsi pada masa Orde Baru. Selanjutnya sini ada otonomi dan toleransi. Presiden Gus Dur bermaksud memberikan referendum kepada Provinsi Aceh yang saat itu memberontak untuk menentukan
model otonomi mereka alih-alih opsi untuk kemerdekaan diri seperti di Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Aceh dengan menurunkan lebih sedikit personel militer di sana. Pada bulan Maret 1999, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001 saat kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut. Pada tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Saat itu disebut Irian Jaya. Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua. Pada tahun 2000, Gus Dur terlibat dalam 2 skandal yang mencoreng masa kepresidenannya. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik atau Bulog melaporkan hilangnya dana sebesar 4 juta. Uang tersebut digelapkan oleh tukang pijat Gus Dur sendiri yang menyatakan bahwa Gus Dur mengirimnya ke Bulog untuk mengambil uang tersebut. Meski uangnya telah dikembalikan, musuh-musuh politik Gus Dur mengambil kesempatan ini dengan menuduhnya terlibat dalam skandal yang disebut sebagai Bulog Gate ini. Di saat yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan sumbangan 2 juta dari Sultan Brunei yang diberikan sebagai bantuan untuk Aceh. Skandal ini dikenal sebagai Brunei Gate. Berikutnya yaitu pemakzulan. Pada akhir 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Gus Dur. Yang paling menonjol adalah Amin Rais yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amin berusaha menggalang posisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur, sementara Akbar memilih untuk menunggu politik legislatif 2004. Pada akhir November, 151 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menandatangani petisi yang menuntut pemakzulan Gus Dur. Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada tanggal 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi. Meskipun isi pertemuan ini tidak untuk konsumsi publik, tetapi cukup banyak kehebohan yang pada tanggal 1 Februari DPR mengajukan memorandum terhadap Gus Dur dalam sidang istimewa MPR yang melegalkan pemakzulan dan pencopotan presiden. Dari hasil pemungutan suara, sangat banyak anggota DPR yang mendukung memorandum, sementara anggota PKB hanya bisa keluar dari ruang rapat sebagai bentuk protes. Memorandum tersebut menimbulkan protes luas di kalangan anggota Nahdlatul Ulama atau NU. Di Jawa Timur, anggota NU menyerang kantor Golkar. Di Jakarta, pihak oposisi mulai menuduh bahwa Gus Dur telah mendorong demonstrasi. Gus Dur menyangkalnya dan bertemu dengan para pengunjuk rasa di kota Pasuruan dan mendorong mereka untuk berhenti berdemonstrasi. Meski demikian, pengunjuk rasa NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap membela dan mati untuk presiden. Pada bulan Juli, Gus Dur memerintahkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk mengumumkan keadaan darurat. SBY menolak dan Gus Dur mencopotnya dari jabatannya. Pada 20 Juli, Amin Rais mengumumkan sidang istimewa MPR akan dimajukan menjadi tanggal 23 Juli. TNI yang memiliki hubungan buruk dengan Gus Dur selama masa jabatannya sebagai presiden menempatkan 40.000 pasukan di Jakarta dan menempatkan tank yang mengarah ke istana presiden untuk unjuk kekuatan. Untuk mencegah sidang istimewa MPR berlangsung, Gus Dur kemudian mengeluarkan maklumat pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meski tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bertentangan dengan keputusan Gus Dur, MPR melanjutkan sidang istimewa dan kemudian
dengan suara bulat memilih untuk memakzulkan Gus Dur dan mengangkat Megawati sebagai presiden. Gus Dur terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tinggal selama beberapa hari di istana kepresidenan, tetapi kemudian meninggalkan istana pada tanggal 25 Juli untuk segera terbang ke Amerika Serikat untuk merawat kesehatannya. Lalu, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama yaitu Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Munculnya ikon oposisi terhadap Presiden Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, tetapi segera terlihat bahwa kepresidennya ditandai dengan ketidaktegasan. Terlihat bahwa kurangnya arah ideologis yang jelas dan dikenal pasif dalam urusan kebijakan penting. Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati menstabilkan proses demokratisasi secara keseluruhan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Pemilu Presiden Indonesia tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada tanggal 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan semburan lumpur Sidoarjo. Pada tahun 2007, banjir besar melanda Jakarta. SBY mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Sutioso membuka pintu air Manggarai dengan risiko membanjiri istana kepresidenan. Pada 1 Oktober 2005, bom bunuh diri terjadi di Pulau Bali. Kelompok Islam militan Jamaah Islamiyah diduga berada di balik serangan tersebut. Meskipun penyelidikan polisi masih dilakukan, kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas bom Bali 2002. SBY mengutuk serangan itu serta berjanji untuk memburu para pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% yang kemudian menurun menjadi 5,5% pada tahun 2006. Inflasi mencapai 17,11% pada tahun 2005, tetapi menurun menjadi 6,6% pada tahun 2006. SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2004, 18 triliun rupiah dalam APBN dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan, yang meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 51 triliun pada tahun 2006. Pada bulan Maret dan Oktober 2005, SBY membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar. Masyarakat miskin diberi kompensasi dengan bantuan langsung tunai atau BLT, tetapi pemotongan subsidi kemudian menurunkan popularitas SBY. Pada bulan Mei 2008, kenaikan harga minyak turut mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM yang menjadi penyebab protes masyarakat pada bulan Mei dan bulan Juli 2008. Pada pemilu presiden 2009, SBY terpilih untuk masa jabatan kedua bersama Budiono, mantan gubernur Bank Indonesia. Mereka mengalahkan 2 kandidat, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, dan presiden saat itu
Yusuf Kala dan Wiranto. Pasangan SBY dan Budiono memenangkan pemilu dengan lebih dari 60% suara nasional dan pada putaran pertama, mereka langsung mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 21 Oktober 2009. Pada pemilu presiden 2014, Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2004, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan muslim saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada November dan Desember 2016 di Jakarta. Ada kekhawatiran akan menurunnya kebebasan berekspresi selama periode ini, terbukti dengan penangkapan, penahanan, dan penjaraan banyak orang karena aktivitas media sosial yang diartikan sebagai penghinaan kepada presiden. Pada Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Ini adalah pertama kali tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah 2 digit. Sebelumnya, angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada tahun 1999 pasca krisis 1997 sampai 1998. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara satu hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya, Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Pada tanggal 16 Agustus 2019, 43 pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal, yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lain Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.